Pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak semalam membuat sejumlah daerah terendam banjir, salah satunya di kawasan Mampang Perapatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV, ada Maulana Iqbal dan juru kamera Tri Hartanto. Iqbal, selamat pagi. Iqbal, bagaimana dengan kondisi banjir di sana? Apakah sudah nampak mulai surut dan seperti apa kondisi lalu lintasnya? Iya, selamat pagi Cakri dan juga pemirsa. Seperti yang dapat disaksikan di belakang saya ini merupakan kondisi dari perumahan di Komplek Puri, Mampang, Jakarta Selatan, yang dimana ketinggian air ini jika saya gambarkan ini sudah sekitar 90 cm. Dimana berdasarkan penuturan dari petugas yang sudah berjaga sejak kemarin, ini memang air sempat surut begitu pada pukul 1 pagi hari tadi, namun ketika hujan deras kembali mengguyur Jakarta, ini sekitar pukul 2 pagi ini adanya peningkatan air begitu, yang mana ini sekitar 50 cm dan terus meningkat sampai dengan pukul 3 pagi sampai dengan di kisaran 80 cm, dan ini saat ini sudah mencapai 90 cm di mana sudah hampir 1 meter begitu, dan terlihat bagaimana kondisi dari perumahan di belakang saya, Cakri, yang akan ditunjukkan. Nah, ini jika saya bisa gambarkan bahwa di samping perumahan ini tepat merupakan Kali Mampang, dan di mana alirannya cukup deras begitu sehingga masyarakat ini cukup kesulitan untuk mengakses jalan, karena memang kalau kami melihat rumah di sekitaran sini sudah terdampak semua. Namun demikian masyarakat masih belum ada yang mengevakuasikan diri, karena memang saat ini baru ruas jalan saja yang sulit untuk diakses. Dan seperti ini Cakri, petugas-petugas yang sudah berjaga sejak pagi hari tadi, di mana ada dari petugas kepolisian, ini dari Ditsamapta Polda Metro Jaya ada 10 personil yang sudah berjaga, lalu ada dari Dinas Sumber Daya Air, yang mana ini mereka tersebar begitu, yang disiapkan sebanyak 40 personil untuk satu kecamatan, di mana di kecamatan ini ada 5 kelurahan sehingga tersebar di 5 kelurahan begitu. Lalu juga ada petugas dari PPSU yang sudah berjaga sejak pagi hari tadi. Di mana tidak hanya petugas, Cakri, ini juga ada disiapkan begitu perahu karet yang dimana digunakan untuk masyarakat apabila ingin melintas begitu di jalan untuk bekerja maupun juga untuk pulang kerja. Setidaknya ada 2 perahu, yakni 1 perahu karet dan 1 speedboat yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Dapat kami informasikan memang banjir di kawasan Mampang di Komplek Puri ini memberikan dampak terhadap 32 rumah yang kebanjiran, dan juga sulitnya akses jalan untuk 9 RT. Namun demikian belum adanya evakuasi begitu dari masyarakat, hanya 20 orang saja yang menggunakan perahu begitu untuk bekerja. Dan memang data dari BPBD pada pukul 3 pagi hari tadi, ini ada sebanyak 106 RT dan 14 ruas jalan yang masih tergenang, yang didominasi oleh wilayah Jakarta Barat. Ini ada 40 RT dengan wilayah tertingginya ini ada di Rawabuaya, sebanyak 7 RT yang terdampak dengan ketinggian 45 sampai 150 cm. Lalu di Jakarta Selatan sendiri ada 34 RT yang tertingginya terdapat di wilayah Cipulir, yakni sebanyak 1 RT dengan ketinggian 90 cm. Lalu disusul oleh Jakarta Timur 30 RT dengan lokasi tertingginya di Kampung Melayu, yakni sekitar 100 cm. Dan terakhir ada di Jakarta Utara, terdapat 2 RT yang terdampak di Kapuk Muara, ini setinggi 40 cm. Dan tidak hanya banjir, juga genangan di ruas jalan, ada juga BPBD mencatat adanya pengungsian dari puluhan warga di Masjid Jami Al-Khair di Kedaung Kaliangke, di mana ada sebanyak 11 kakak atau 28 jiwa. Lalu di Aula Rusunawa KS Tubun, ini ada sekitar 20 kakak. Lalu ada di Masjid Al-Mukorobin Cipinang Melayu ada 18 kakak. Adapun memang saat ini penanganan dari BPBD Jakarta berkoordinasi juga dengan Dinas SDA, lalu Dinas Bina Marga dan Gulkarmat, ini melakukan upaya penyedotan genangan, lalu pengecekan talang air dan kebutuhan dasar bagi korban terdampak. Dan seperti inilah Cakri, tadi petugas masih baru saja mengecek ke dalam begitu, dan saya akan coba untuk bertanya dengan petugas yang baru saja keluar begitu. Selamat pagi, Bapak.
Pak, dengan siapa namanya? Pak Yus, Pak. Bapak dari Dinas SDA ya, Pak? Ya. Bapak tadi pagi sudah bertugas di sini. Dari kemarin, Pak, pagi. 24 jam ini. Bisa diceritakan, Pak, seperti apa ketinggian air ini sampai dengan hari ini? TMA-nya 90. Lalu tadi Bapak ke dalam ngapain, Pak? Oh, kita ngecek-ngecek kayak TMA aja ketinggian air, Pak. Oke. Udah ada tindak lanjut belum, Pak, untuk penanganannya? Kalau buat SDA belum, Pak. Ya, mungkin ada aparat-aparat Bapak kepolisian. Tadi ada perahu karet gitu yang udah disiapkan. Ini apakah sudah digunakan oleh masyarakat, Pak? Oh, dia lagi keliling untuk ke rumah-rumah warga. Mungkin ada minta bantuan untuk dievakuasi, itu aja, Pak. Karena kalau sampai saat ini masih belum ada warga yang evakuasi ya, Pak? Belum, untuk saat ini belum. Baru hanya ruas jalan saja yang terganggu akibat air yang tinggi ya, Pak? Iya, itu aja semua. Karena curah hujan juga kali nggak menampung. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Cakri, dan juga memang BPBD sudah menghimbau adanya cuaca ekstrim di Jakarta ini yang mulai dari 21 Januari sampai dengan 27 Januari. Sehingga dihimbau untuk masyarakat selalu waspada begitu dengan adanya intensitas hujan baik itu ringan sampai dengan ekstrim, lalu juga adanya banjir kiriman begitu yang dimana dapat menimbulkan ketinggian air begitu yang mengganggu aktivitas masyarakat. Dan tidak hanya itu, BMKG juga memprediksi bahwa pada hari ini Jumat 23 Januari 2026 sebagian besar wilayah Jakarta masih akan diguyur hujan sampai dengan malam hari dengan intensitas yang bervariasi dari ringan sampai dengan lebat, yang dimana pada pagi hari ini akan didominasi oleh cuaca berawan dan hujan ringan di seluruh kota administratif Jakarta. Dan nantinya pada siang dan sore hari akan ada hujan dengan intensitas sedang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Cakri. Baik, terima kasih Iqbal untuk laporan Anda dari kondisi banjir di kawasan Mampang Perapatan. Dan tetap berhati-hati karena ini nampak ada arus juga yang masih terjadi di kawasan sana. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.